Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang pertama untuk triwulan ketiga tahun 2025 dengan tajuk Penindasan, Latar Belakang dan Kelahiran Musa. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita triwulan yang ketiga, pelajaran yang pertama ialah Penindasan, Latar Belakang dan Kelahiran Musa. Sahabat yang dikasihi, mari kita lihat pengenalan singkat pelajaran Sekolah Sabat untuk kuartal yang ketiga ini. Nah, Kitab Keluaran, inilah tema kita. Kitab Keluaran menyingkapkan Tuhan yang penuh kasih yang membebaskan umatnya, bangsa Israel dari Mesir secara ajaib, memimpin mereka kepada kebebasan dan membina hubungan perjanjian dengan mereka. Kisah ini menggambarkan kesetiaan dan rahmat Tuhan, menjadi pelajaran rohani untuk kita. Pelajaran mingguan kita sepanjang triwulan ini akan membantu kita memahami maksud dan perjalanan rohani umat Tuhan. Saudara, untuk pertanyaan utama atau soalan utama pelajaran pertama kita secara keseluruhan ialah, bagaimanakah pemeliharaan, kedaulatan dan kesetiaan Allah dinyatakan dalam kisah kehidupan Musa dan bangsa Israel dari masa perbudakan atau perhambaan hingga kepada pembebasan. Kedua, apakah pelajaran rohani penting yang dapat kita pelajari tentang tanggapan manusia terhadap panggilan dan rencana Allah dalam keadaan yang mencabar. Dan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita masuk di ayat hafalan dalam Keluaran 2 ayat 23 hingga 25, versi Borneo mengatakan, tempo masa yang panjang itu menyaksikan kemangkatan Raja Mesir. Orang Israel masih berkeluh kesah karena diperhamba sedemikian teruk. Maka berseru-serulah mereka hingga doa dan teriakan mereka mengenai perhambaan itu sampai ke hadirat Tuhan. Tuhan mendengar keluhan mereka dan mengingati perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan melihat betapa orang Israel menanggung segala penganiayaan itu dan Dia tahu akan keadaan mereka. Pendahuluan pelajaran Sekolah Sabat kita untuk pelajaran yang pertama ialah Kitab Keluaran memulahkan ceritanya dengan sebuah keluarga kecil yang berpindah dan menetap di Mesir dengan restu Firaun. Namun tiba-tiba keadaan berubah, yaitu mereka menjadi hamba yang dipaksa bekerja untuk, tanda kutip, tuan Mesir mereka. Keadaan menjadi semakin parah. Di tengah penderitaan itu kesetiaan dua wanita, Sifrah dan Puah, bersinar terang bersama sinar harapan yang diberikan Tuhan kepada umatnya, yaitu apa? Seorang anak lelaki yang tampan diselamatkan dari sungai Nil, dan dia adalah Musa. Dan untuk memahami atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita lebih dalam lagi, kita akan membagikan kepada 5 tajuk seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu umat Tuhan di Mesir. Pertanyaannya, apa kebenaran rohani yang penting yang dapat kita pelajari dari permulaan Kitab Keluaran, khususnya mengenai berkat Tuhan, situasi umat Israel, dan karya penyelamatan Tuhan dalam menghadapi penindasan? Keluaran 1 ayat 1 mengatakan, para anak Israel, yaitu Yakub yang datang bersama-sama bapa mereka ke Mesir, masing-masing dengan seisi keluarganya, ialah, saudara, kitab kedua Musa disebut Exodus. Dalam bahasa Latin karena isi kandungannya. Namun dalam bahasa Ibrani dia dikenali sebagai Shemot, nama-nama, berdasarkan kata-kata pembukaannya. Nama-nama ini merujuk kepada Yakub dan anak-anaknya, sekumpulan kecil seramai 70 orang. Berkembang menjadi satu bangsa dengan kira-kira 600.000 orang pejuang. Keluaran 12 ayat 37. Nah, anak Yakub, Yusuf,
pernah menjadi salah seorang menteri kepada Firaun dinasti ke-17 dari keturunan Hyksos yang bukan dari bangsa Mesir. Apabila Hyksos dikalahkan, dinasti baru memerintah Mesir yang tanda kutip tidak mengenal Yusuf. Nah, hal ini membawa Israel ke dalam situasi yang sukar. Kita boleh baca cerita ini dalam Keluaran 1 ayat 9 hingga 14. Namun di penghujung kitab Keluaran, keadaan berubah sepenuhnya. Israel menyembah Tuhan dalam kebebasan di hadapan kehadirannya sendiri. Pengajaran kitab ini jelas, yaitu apa? Tuhan berkuasa. Dia akan menyelamatkan kita, walaupun keadaan kelihatan mustahil. Dan di skrin kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu latar belakang sejarah. Ada 2 bahagian ya. Dan kita boleh baca ini dalam Keluaran pasal 15 ya, dan Keluaran pasal 1. Nah, pertanyaannya, apa kunci keberhasilan Yusuf di Mesir? Dan bagaimana kisah ini menunjukkan bahwa Allah tetap setia dan hadir dalam segala situasi, bahkan di tengah penderitaan umatnya. Kejadian 15 ayat 13 mengatakan, kemudian Tuhan berfirman kepada Abram, ketahuilah sesuatu yang pasti bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di negeri orang dan akan diperhamba serta ditindas selama 400 tahun. Tuhan telah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Tetapi dia juga memberi amaran tentang penangguhan selama 400 tahun sebelum rancangan ini digenapi. Musa dan Paulus menambah 30 tahun lagi kepada tempoh ini, merujuk kembali kepada panggilan di Haran. Keluaran 12 dan Galatia 3. Nah, pertama, dari panggilan Abram di Haran hingga ketibaan Yakub di Mesir 215 tahun. Dari ketibaan Yakub di Mesir hingga peristiwa Keluaran 215 tahun. Dan bagaimana Yakub tiba di Mesir? Dengan cara yang sungguh ajaib. Walaupun terdapat cobaan bersaudara untuk membunuh Yusuf, dia akhirnya menjadi Perdana Menteri Mesir. Melalui kedudukannya itu, dia dapat membawa seluruh keluarganya ke Mesir. Nah, bilakah semua itu berlaku? Kita tidak tahu tarik yang tepat. Tetapi kita mempunyai maklumat yang mencukupi untuk menyesuaikannya dengan sejarah yang diketahui, yaitu yang juga mempunyai tarik yang tidak pasti. Saudara, 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Pada tahun ke-480 setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, tahun ke-4 pemerintahan Salomo atas orang Israel, Salomo memulai pembinaan bait Tuhan pada bulan Ziu, yaitu bulan kedua. Nah, dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1 menyatakan bahwa peristiwa Keluaran berlaku 480 tahun sebelum tahun kedua pemerintahan Salomo. Nah, jika tarik ini tepat dan bersifat inklusif, maka ia berlaku sekitar 1445 sebelum Masehi. Jika dianggap sebagai angka bulat dan mengambil kira kematian Firaun, maka Keluaran berlaku sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Berdasarkan data ini, kita dapat menentukan beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Musa. Kita lihat di skrin yang pertama. Dalam zaman atau pemerintahan Ahmos I, 1575 atau 1550, mengalahkan bangsa Hyksos. Dialah Firaun yang tidak mengenal Yusuf dan memperhamba Israel. Kemudian pemerintah Amenopis ya, 1550 hingga 1530 sebelum Masehi. Ini meneruskan penindasan terhadap Israel. Kemudian Tutmos 1, 1530-1517 mengeluarkan perintah membunuh anak-anak lelaki Ibrani. Keluaran 1. Kemudian zaman Musa 1530, 1410 sebelum Masehi, diangkat sebagai anak oleh putri Tutmos 1, Hatshepsut, putri Tutmos 1 yaitu Hatshepsut. Kemudian yang kelima, generasi Tutmos II, 1517, yaitu pada zaman pemerintahannya Musa melarikan diri dari Mesir, 1490 sebelum Masehi. Kemudian seterusnya zaman Hatshepsut, yaitu sehingga 1479 sebelum Masehi. Meninggal dunia sebelum anaknya yaitu Musa kembali ke Mesir. Kemudian
Tutmos III, 1479-1450 sebelum Masehi. Firaun pada zaman Keluaran, anak sulungnya bertugas sebagai ternakan, tetapi tidak sempat memerintah karena mati dalam tulah ke-10. Kemudian Amenopis II, yaitu 1450-1424 sebelum Masehi, yaitu anak Tutmos III, tetapi bukan anak sulungnya. Nah, di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu para bidan bangsa Ibrani, Keluaran 1 ayat 15 hingga 22. Pertanyaan, apa peranan penting para bidan Ibrani dalam kisah awal kitab Keluaran dan pesanan moral serta spiritual? Apa yang dapat kita pelajari dari keberanian dan kesetiaan mereka kepada Allah di tengah ancaman kekuasaan dunia? Keluaran 1 ayat 21 mengatakan, selain itu, karena para bidan itu takut kepada Allah, Dia memberkati mereka dengan kaum keluarga mereka sendiri. Mesir ketika dibawa dinasti ke-18 sangat membenci orang asing. Tambahan pula, bangsa Israel cukup ramai untuk memberontak. Oleh itu, mereka secara beransur-ansur menundukkan mereka. Dengan cara, yang pertama, mereka melantik pengawas untuk memaksa mereka membina bangunan. Keluaran 1 ayat 11. Kedua, mereka memperketat tuntutan, yaitu menjadikan mereka buruh atau hamba. Keluaran 1 ayat 13 hingga 14. Yang ketiga, mereka mengeluarkan perintah membunuh. Akhirnya mereka memaksakan pembunuhan anak-anak lelaki secara langsung. Keluaran 1 ayat 22. Nah, di tengah-tengah penderitaan ini, kesetiaan para bidan khususnya Sifra dan Pua sangat menonjol. Keluaran 1, 15 hingga 19. Musa tidak menyebut nama Firaun, tetapi mencatat nama bidan-bidan itu. Kitab ini juga merekodkan untuk pengajaran kita, Anda dan saya, bagaimana Tuhan memberkati mereka atas kesetiaan mereka. Keluaran 1 ayat 20 hingga 21. Dan untuk membahas seterusnya, ada baiknya mari kita bincang dua soalan yang ada di screen kita di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu Musa dilahirkan. Keluaran 2 ayat 1 hingga 10. Nah, pertanyaan, bagaimana peranan pemeliharaan dan perlindungan Allah dinyatakan dalam kisah kelahiran Musa, dan apa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari cara Allah bekerja di balik layar untuk menggenapi rencananya meskipun dalam situasi yang tampaknya mustahil. Keluaran 2 ayat 2. Perempuan itu kemudian mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Apabila dia melihat betapa elok dan sifatnya bayi itu, dia menyembunyikannya selama tiga bulan. Perkataan tanda kutip indah tidak cukup untuk menggambarkan anak lelaki Yokebed. Keluaran 2 ayat 2. Istilah Ibrani tanda kutip tob, yaitu tanda kurung baik, indah, dan sempurna, adalah perkataan yang sama yang digunakan Tuhan untuk menggambarkan kesempurnaan ciptaannya. Kejadian 1:31. Tuhan mempunyai rancangan istimewa untuknya. Si ibu mengambil risiko, seorang gadis muda tersentuh hati. Seorang anak berbicara dengan hikmat, dan penyelamat masa depan itu terselamat daripada kematian. Kita tidak tahu nama yang diberikan ibu bapanya, tetapi kita tahu nama yang diberikan oleh ibu angkatnya, putri Firaun, Hipomosis, yaitu tanda kurungan, anak dewa Nil. Namun dia hanya menyebut dirinya sebagai anak Moses, yaitu Musa. Keluaran 2 ayat 10. Ibunya memanfaatkan sepenuhnya masa singkat yang ada untuk menjaga dan membesarkannya. Dia mengajar Musa menjadi anak Tuhan yang sejati. Sungguh penting peranan ibu dalam mendidik anak-anak mereka agar takut akan Tuhan. Di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Tuhan telah mendengar doa si ibu. Imannya telah diberi ganjaran. Dengan rasa syukur yang mendalam, dia memulahkan tugasnya yang kini selamat dan membahagiakan. Dia menggunakan peluang itu dengan setia untuk mendidik anaknya bagi Tuhan.
Dia yakin bahwa anaknya telah dipelihara untuk suatu tugas besar, dan dia tahu bahwa tidak lama lagi anak itu harus diserahkan kepada ibu angkat diraja yang akan membesarkannya dalam lingkungan yang boleh menjauhkan hatinya daripada Tuhan. Semua ini membuatkan si ibu lebih tekun dan berhati-hati dalam memberikan didikan berbanding dengan anak-anaknya yang lain. Dia berusaha menanamkan rasa takut akan Tuhan dan kasih kepada kebenaran serta keadilan dalam fikiran anaknya. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar anaknya dipelihara daripada segala pengaruh yang merusakkan. Dia menunjukkan kebodohan dan dosa penyembahan berhala. Dan sejak awal lagi dia mengajar anaknya untuk sujud dan berdoa kepada Tuhan yang hidup, satu-satunya yang dapat mendengarnya dan menolongnya dalam setiap keadaan darurat. Saudara, kita masuk di tajuk yang kelima terakhir, yaitu perubahan rancangan. Keluaran 2 ayat 11 hingga 25. Nah, pertanyaannya, bagaimana serangkaian peristiwa dalam Keluaran 2 ayat 11 hingga 15 mengubah arah hidup Musa secara drastik? Dan pelajaran apa yang dapat kita pelajari tentang cara Allah mengubah kesalahan manusia menjadi bahagian dari rencananya yang lebih besar? Keluaran 2 ayat 15 mengatakan, Firaun yang terdengar hal itu pun berikhtiar untuk membunuh Musa. Namun Musa sempat melarikan diri daripada Firaun dan tiba di tanah Midian. Tidak banyak yang kita ketahui tentang zaman muda Musa. Sebagai pewaris takhta yang berpotensi, dia pastinya menerima pendidikan yang sewajarnya, termasuk latihan dalam bidang ketenteraan dan politik. Namun kita tahu bahwa tidak lama sebelum Musa berumur 40 tahun, Thutmose II diisytiharkan sebagai Firaun akibat perebutan kuasa politik. Musa ketika itu percaya bahwa waktunya telah tiba untuk membebaskan bangsanya, Israel. Tetapi dia memulahkan misinya dengan membunuh seorang bangsa Mesir, satu kesilapan besar. Bahkan bangsanya sendiri tidak menganggapnya sebagai penyelamat. Dalam beberapa hari sahaja, dia berubah daripada seorang yang dihormati di sana Firaun menjadi pelarian yang menjadi gembala. Namun, Tuhan tidak menolak Musa. Sebaliknya, dia terus mempercayainya meskipun Musa melakukan kesilapan. Dan di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena inspirasi menjelaskan kepada kita, istana megah Firaun dan takhta kerajaan ditawarkan kepada Musa sebagai daya tarikan. Tetapi dia mengetahui bahwa kenikmatan berdosa yang membuat manusia melupakan Tuhan ada di dalam balai istana yang megah itu. Dia memandang melampaui keindahan istana, melampaui mahkota seorang raja, kepada kehormatan yang tinggi yang akan dianugerahkan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi dalam suatu kerajaan yang tidak tercemar oleh dosa. Dengan iman, dia melihat mahkota yang tidak dapat binasa yang akan diletakkan oleh Raja Syurga di atas dahi orang yang menang. Iman inilah yang mendorongnya untuk berpaling daripada golongan bangsawan dunia dan bergabung dengan bangsa yang hina, miskin dan dihina yang telah memilih untuk taat kepada Tuhan daripada melayani atau berhikmat kepada dosa. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, Tuhan berkuasa dan setia membebaskan umatnya. Tuhan dalam kitab Keluaran digambarkan sebagai penuh kasih, setia dan berkuasa. Dia membebaskan bangsa Israel dari perhambaan Mesir secara mukjizat, memimpin mereka menuju kebebasan dan ingin membina hubungan perjanjian yang kekal bersama umatnya. Kedua, kehidupan Musa menunjukkan iman, pengorbanan dan panggilan ilahi. Musa dipelihara sejak kecil melalui campur tangan ilahi, dididik sebagai bangsawan Mesir, tetapi memilih untuk bersama umat Tuhan. Walaupun melakukan kesilapan awal, dia tidak ditolak oleh Tuhan, malah dipersiapkan untuk menjadi pembebas Israel. Iman Musa mendorongnya menolak kemewahan demi taat kepada panggilan Tuhan. Ketiga, sejarah Mesir menyokong kronologi Alkitabiah. Peristiwa Keluaran dapat diletakkan sekitar tahun 1450 sebelum Masehi.
berdasarkan petunjuk dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Dan sejarah turutan Firaun Mesir bermula dari zaman Yusuf hingga ke masa Musa. Penindasan terhadap Israel berlaku secara berperingkat, berakhir dengan tindakan kekerasan terhadap anak-anak lelaki Ibrani. Semua ini membentuk latar belakang sejarah dan teologi kitab tersebut. Jadi sahabat yang dikasihi, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami, menolong kami di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.